Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di akun YouTube Fuel Tribunal Samarinda bersama saya Mbak Febri. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan bekerja. Ini ringan-ringan aja ya, kita bahas tentang bagaimana kita menjaga kesehatan dan selalu fit di tempat kerja. Hari ini saya bersama dengan tamu saya yang spesial. Silahkan perkenalkan diri. Oke, mau kenalan Mbak? Itu Mas, lihat yang Udah itu kenal ya? situ. Kita sudah kenal Mas, kita udah kenal banget. Cuma yang di rumah ini nggak kenal. Oh, kenalan sama yang di rumah. Oke, siap. Oke, saya ini di sini Mbak. Ini nama saya di Sudrajat. Mas Edi Sudrajat. Iya, di sini merupakan bagian besar dari Fuel Tribunal Samarinda. Untuk jabatan nggak usah disebutin ya. Boleh, dia mau tetap rahasia pip. Iya, rahasia gitu ya. dong. Sebutin aja pip gitu nanti di sensor. Oke. Mas Edi, kita hari ini bahas tentang kesehatan kerja. Di Pertamina atau di FT Samarinda ini kita dilakukan pengecekan kesehatan itu bagaimana Mas? Rutin atau ada atau seminggu sekali atau bagaimana, bisa diceritakan Mas? Di Fuel Tribunal Samarinda ini kita mempunyai program namanya Fit to Work. Oh, fit to work gitu ya. Nah, Oke. jadi pemeriksaan kesehatan sebelum kita memulai pekerjaan. Nah, biasanya kita tiap pagi tuh sebelum mulai kerja masuk kantor itu ada petugas medikal yang kita standby-kan untuk memeriksa kesehatan semua pekerja, baik itu pekerja organik, KJP, sampai ke mitra kerja kita, kontraktor juga kita suruh periksa sih. Oke. Namanya DCU ya, daily check up. Daily check up. Oke, kemudian apa yang terjadi jika misal saya atau Mas Edi masuk kantor pagi kemudian cek gitu kan, daily check up tadi, terus ternyata dinyatakan kondisinya nggak cukup sehat gitu ya untuk kerja. Terus itu bagaimana tuh kelanjutannya? Kalau misalkan ditemukan unfit ya, berarti unfit Yes, itu yes. kondisi yang tidak siap untuk bekerja, misalkan kurang darah atau darah tinggi atau mungkin kurang sehat ya, itu ya kita biasanya sih diperiksa dulu di dokter internal kita ya. Sini kan ada dokter juga, kita standby kan. Saya juga dikasih obat dan dikasih surat izin untuk istirahat sampai pulih ya. Jadi tidak dipaksakan untuk bekerja. Oke. Kalau untuk Mas Edi sendiri gitu ya, upaya-upaya seperti apa Mas Edi lakukan untuk menjaga kesehatan diri Mas Edi atau menjaga diri agar selalu fit to work gitu? Ini cerita pengalaman saya sendiri ya Mbak. Oke, silakan Mas. Di perusahaan itu kita ada program MCU ya namanya. Medical check Ya, up. medical check up itu dilaksanakan 1 tahun sekali dan program wajib dari perusahaan sih untuk setiap pekerjanya untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala ya di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan. Kemarin tuh hasil MCU rata-rata orang Pertamina tuh nggak bagus banget. Oke. Iya, kata-kata masalahnya tuh di kolesterol tinggi, asam urat tinggi, terus gula darah tinggi, pokoknya serba tinggi. Yang jadi alarm buat kesehatan tuh dari hasil MC itu hampir mungkin 75% pekerja kita tuh dari hasil MCU dinyatakan tidak sehat ya secara standar kesehatan yang ditetapkan. Oke. Nah dari hasil MCU itu pimpinan tertinggi kita Pak Erik juga membuat program yang sangat mendukung sekali supaya pekerja di Fuel Tribunal Samarinda ini selalu fit. Salah satunya kemarin itu ada program fitness ya. Fitness, terus juga ada program sepeda, terus Tabata. Jadi banyak sekali event-event olahraga atau kegiatan olahraga yang diprakarsai oleh Pak Erik sendiri. Jadi
kita sebagai apa ya, anggota beliau tuh semangat gitu, terpicu untuk menjaga kesehatan. Oke. Berarti selama bekerja di Pertamina bagaimana kondisi kesehatan Mas Edi? Pertamina as a whole dari pertama Mas Edi masuk sampai sekarang itu membaik atau memburuk gitu? Oke, dari pertama kali masuk mungkin dari awalnya berat badan 65. Oke, ideal. Setelah masuk Pertamina mungkin setahun ya, itu bisa berubah drastis, Mbak. Oh gitu. Biasanya naik 10 sampai 15 kilo. Makmur, terlenakan gitu ya Iya, kayaknya. terlenakan oleh apa ya? Makanan-makanan yang Oleh makanan yang sering ada kalau ada acara-acara kantor kan biasanya ada iya benar. konsumsi yang enak-enak, mungkin jadi kita lupa ya untuk jaga kesehatan gitu kan. Jadi apa segala macam yang dihidangkan ya kita makan aja gitu. Tahun pertama itu Mas, mungkin faktor lain kali, mungkin faktor anak kos Mas, mungkin waktu itu masih atau Iya, bisa bagaimana. Jadi kayak anak kos kan juga jarang masak ya. iya. Makanannya selalu beli di luar gitu. Kalau mungkin yang di kota-kota besar kan seringnya GoFood, Gojek, GoFood, Grab gitu. Yes, yes. Gitu. Jadi makanannya tuh asal enak, tapi kita nggak tahu apa ya, faktor gizi makanan itu baik untuk kesehatan atau enggak. Berarti as a whole tuh tahun-tahun pertama agak-agak ini ya, shock gitu ya perubahannya ya. Iya, tahun pertama. Dan itu jadi pola hidup yang gak sehat ya. Setiap kali ada acara ya kita makan bebas gitu kan. Oh, acara kantor memang pasti Iya. acara kantor ada konsumsinya gitu ya. Iya, Kemudian betul. itu pemilihan menu juga penting ternyata untuk acara-acara di internal kantor maupun eksternal gitu. Tapi kalau sekarang udah oke sih di FT Samarinda terutama kita lebih sering cemilannya itu rebusan Iya, gitu ya. betul. Keren banget rebusan. Makanya tren sekarang kan dengan adanya hasil MCU itu dan program yang digalakan untuk menjaga kesehatan ya kita juga lama-kelamaan sadar gitu untuk selalu menjaga pola hidup sehat ya Mbak. Oke. Mulai dari makanan, olahraga, dan mungkin istirahat yang cukup dan nggak boleh stres gitu. Oke. Ini saya mau nanya nih sama Mas Edi. Tidak boleh stres, sementara kan tekanan pekerjaan Kerjaan di kantor ini kan lumayan Mas ya, lumayan membuat stres gitu kan. Kegiatan apa gitu ya? Pertama itu kegiatan apa untuk Mas Edi pribadi yang rilis stres gitu pertama. Terus yang kedua di kantor ini di FT Samarinda disediakan fasilitas kesehatan tuh apa aja sih gitu yang bisa kita manfaatkan gitu. Kalau fasilitas kesehatan ya dari alat-alat olahraga sih di Samarinda sekarang udah berbagai macam disiapkan ya. Kayak kegiatan tadi yang sudah saya bilang Tabata itu dilakukan setiap hari Jumat. Itu biasanya pada semangat tuh Mbak. Terus ada fitness juga ya. Ya ada fitness juga. Terus program penurunan berat badan juga, jadi sering kita cek juga sih di medical itu kan. Berat badan kita berapa, body fat kita berapa juga bisa kelihatan dari situ. Kemudian ada sepeda juga yang bisa dimanfaatkan. Kita punya beberapa sepeda juga yang bisa dimanfaatkan. Terus yang bikin saya senang juga sih kompetisi bodybuilder di sini teman-teman, keren banget nih ada program kompetisi bodybuilder. Kemarin ya ada program bodybuilder atau six pack challenge six pack challenge gitu. Jadi seru. Meskipun hasilnya kemarin nggak terlalu six pack, tapi ada perubahan lah istilahnya Mbak dari pemikiran maupun dari kesadaran akan pola hidup sehat gitu. Emang Mas Edi udah turun berapa kilo Mas selama di FT Samarinda? Mas Edi tuh berat badannya turun dari sebelumnya berapa jadi berapa Mas? Dan targetnya berapa? Kemarin sebelum ada lomba six pack itu saya di berat badan 85 Mbak. Wow, kasih efek kategori overweight ya. Udah masuk obes nggak itu belum ya? Iya sudah. Udah masuk obesitas ya. Oke. Berarti udah di warning nih. Iya. Sudah di warning sama Bu Dokter, katanya harus diet, harus olahraga, harus waktu kemarin tuh harus karena hasil MCU-nya jelek jadi harus sering kontrol ke penyakit dokter penyakit dahulu. Oh gitu. Sampai ke situ Mbak. Jadi sampai maksudnya sampai tingkat kesehatan tuh benar-benar gak bagus gitu.
Emang perbedaan gini, sebelumnya kan agak berapa, sekarang udah berapa? Sekarang alhamdulillah sih udah ini ya, stabil di 75 kilo. Jadi Targetnya? 10 kilo turun. Targetnya sebenarnya kalau idealnya 70 kilo. Masih 5 kilo lagi. Semangat Mas Edi gitu. Tapi Mas Edi aman lah, Mas Edi kan ideal ya, kalau idealnya segitu. Mas Edi kan nge-gym juga ya. Ini saya mau nanya perbedaan yang dirasakan pada diri Mas Edi gitu ya ketika overweight dan sekarang udah menuju ke deket ideal gitu. Ada enggak perbedaannya itu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam di pekerjaan? Oh iya, kalau dari ini sih dampak kesehatan ya, dulu kalau misalnya waktu saya masih gendut ya. Sekarang juga masih sih. Kagak, udah jadi waktu gendut berat badan 85 kilo itu yang saya rasakan ya Mbak, cepat lelah. Oke. Terus bawaannya tuh ya mungkin malas olahraga ya. Malas olahraga, cepat lelah. Mungkin juga ngantuk juga ya. Nah, gak fresh kan badan. Sama ada yang saya rasakan tuh kayak kesehatan tuh kayak di tubuh itu nggak enak. Kayak ada warning bahwa hati-hati nih, maksudnya ada kayak resiko penyakit jantung, mungkin dari gula darah juga, saya ada keturunan gula darah juga ya tinggi gitu. Sampai ya asam urat tinggi tuh kerasa maksudnya kayak di tangan, di jari-jari gitu ya, kayak linu kayak gitu. Oke, udah sampai segitunya ya. Udah sampai segitunya. Terus setelah saya ini ya menjalani pola hidup sehat ya, kayak mengatur makanan. Jadi yang saya atur tuh pola makan. Jadi pola makan tuh menjalani program defisit kalori. Defisit kalori. Oke, bisa di-spill tuh itu programnya bagaimana supaya teman-teman bisa kalori ikuti. Itu ya kita membatasi keperluan membatasi kalori yang masuk atau kalori yang kita makan sejumlah kebutuhan kalori kita berdasarkan berat badan dan tinggi badan ya. Misalkan nih saya kalau sekarang sih berdasarkan berat badan dan tinggi badan itu kebutuhan kalorinya sekitar 1.700 kalori sehari. Ya sehari. Jadi saya kalau misalnya mau turunin berat badan harus makannya kurang dari keperluan itu. Itu yang kadang susah di maintain. Kadang ya itu seperti yang saya bilang, kadang ada acara kantor, ada makan-makan, itu yang bikin gagal. Oke, berarti ada punya cheat day-nya juga nggak? Cheat day, hari curang gitu ya? Bisa mungkin sih jangan dilakukan ya, karena kalau sekali kita makan enak, kadang tuh bisa kebablasan dan bakal balik ke pola hidup, pola kita yang dulu gitu jadi. Ini tuh udah kayak jatuhnya kayak self control ya. Iya, masuk bagaimana kita mengontrol diri kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat untuk bisa, karena pada akhirnya juga makanan itu cuma sampai sini ya. Iya betul, enaknya sampai di tenggorokan aja kali ya. Tenggorokan doang ya, udah lewat itu udah gak ada rasanya, udah tinggal dia menyerap yang baik dan yang buruk tadi dari makanan. Oke. Sip, ini bermanfaat banget insight dari Mas Edi. Kemudian dari makanan ya. Sebenarnya dari kegiatan olahraga nih, ini juga nggak kalah penting ya, karena olahraga itu menyumbang 30% untuk gaya hidup sehat kita atau body goals kita. Yes. Yang paling utama kan tadi makanan, itu hampir 70% kalau pola makan Mbak. Dalam kesehatan ya tentunya. Kemudian gaya hidup tadi yang olahraga ya. Ya, olahraga itu ya minimal seminggu itu 5 kali lah ya, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu mungkin rest atau istirahat. Idealnya tuh bagusnya kalau gini deh Mas Edi, kalau sehari butuh spare waktu berapa lama? Berapa menit atau berapa jam buat olahraga? Kalau saya biasanya kalau nge-gym ya, kalau tempat gym sih bisa sampai 2 jam. Itu karena antri gantian. Oh gitu, gantian alat ya? Iya, sama yang nge-gym di situ juga. Kalau misalnya nggak sempat nge-gym di tempat gym ya, saya biasanya workout aja sih di rumah. Itu minimal ya 1 jam. Oke. Disempatkan sehari minimal 1 jam. Oke. Itu banyak sih kalau mau workout di rumah juga bisa, gerakan-gerakannya pun juga banyak di YouTube ya Mas Edi ya. Oke, terakhir
pesan bagi teman-teman perwira Pertamina dan teman-teman lain terkait kesehatan atau fit to work. Pesannya Mas Edi buat teman-teman. Pesannya buat teman-teman ya kalau mau sehat ya harus bersakit-sakit dahulu sih. Iya, jadi awalnya memang saya juga berat tuh awal menjalani program diet atau apa ya pola hidup sehat Mbak. Di sebulan pertama itu memang tantangan. Tapi kalau setelah kita menjalani misalkan sebulan lebih tuh jadinya tuh malah kita tuh enjoy dan apa ya pengennya tuh olahraga terus gitu. Jadi malah gitu. Kita feel better ya. Iya, better, jadi merasakan positive vibe jadinya. Oh oke, percaya diri juga, positive vibes juga. Betul. Pokoknya yang pasti dampaknya positif gitu ya. Ya, jadi kalau kemarin sih prinsip saya daripada kita keluar uang buat berobat, yang pastinya mahal. Mending kita mencegah dengan olahraga gitu. Maksudnya mending keluar uang buat buat olahraga gitu, buat hobi-hobi kita, kayak gitu sih. Dibanding kita beli obat. Oke, sip. Penting banget untuk fit to work buat teman-teman yang kerja, sibuk memang, stres memang dengan pekerjaan, tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, kesehatan akan berdampak jangka panjang, berdampak juga sama mood kita sehari-hari sebenarnya ya. Oke, terakhir, last but not least, pantun. Hah? Pantun? Silakan Mas Edi pantunnya. Pantun ini. Silakan disediakan dulu. Ini nyiapin apa-apa nih Mbak? Dikat juga atau mau pantun juga apa-apa? Apa nggak bisa pantun saya Mbak? Oh gitu ya, sudah lah lagi gitu. Febri aja lah yang pantun. Saya juga nggak bisa. Oke lah, kalau karena kita udah sama-sama nggak bisa ya udah nggak apa-apa, kita tutup aja podcastnya hari ini. Makasih teman-teman udah mau nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Makasih Mas Edi sudah hadir pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.